Halo semuanya, salam bela negara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya, dan tetap semangat mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebelum kita menyusun latar belakang, alangkah lebih baiknya kita harus bisa mengidentifikasi sebuah masalah terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita mengamati anak-anak bermain pasir di halaman sekolah. Ketika mengamati mereka, muncul ide tentang tingkat intelijensia atau kemampuan berpikir anak yang berbeda-beda. Beberapa anak sekilas terlihat lebih cerdas daripada anak yang lainnya, misalnya ketika mereka membangun pasir. Nah, dari hal tersebut, rasa penasaran kita menuju pada keinginan untuk melakukan penelitian tentang tingkat intelijensi anak-anak yang berbeda-beda. Kecerdasan, kepintaran, atau intelijensia yang kita amati berbeda-beda inilah merupakan masalah yang ingin diteliti. Proses identifikasi masalah tentang kecerdasan anak, sebagaimana disampaikan di awal, adalah proses pendefinisian tentang kecerdasan anak itu sendiri. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tingkat kecerdasan yang berbeda dan bagaimana kecerdasan tersebut bisa diukur dan diteliti. Nah, sampai di sini perlu diketahui bahwa proses penemuan masalah penelitian selalu melibatkan pendefinisian konsep. Misalnya, di sini adalah kecerdasan dan upaya agar konsep bisa diukur. Untuk melakukan identifikasi masalah, kita definisikan di sini bahwa masalahnya adalah tingkat kecerdasan anak-anak yang kita amati bervariasi atau berbeda-beda. Setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita sudah punya bahan untuk membuat latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah merupakan alasan mengapa penelitian dilakukan dan bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah. Dikatakan penting karena dalam latar belakang perlu dijabarkan alasan yang kuat mengapa kita memilih masalah yang ingin diteliti, karena masalah tersebut sangat menarik. Selanjutnya, dalam latar belakang, informasi tersusun secara sistematis, berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Saat menjabarkan informasi pada latar belakang, pola penyusunan harus diperhatikan, supaya latar belakang yang tersusun secara lugas dan tidak bertele-tele dan mudah dipahami karena strukturnya sistematis. Dalam latar belakang, kita harus menjelaskan permasalahan yang telah kita cari. Nah, masalah di sini bukan berarti masalah arahnya negatif ya, tetapi masalah di sini adalah saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Jadi bisa dikatakan seperti adanya ketimpangan yang kita lihat di lingkungan sekitar. Ketimpangan ini bisa menjadi keunikan untuk diteliti. Selanjutnya, dalam latar belakang, menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoretis dan praktis. Di sini kita bisa menjelaskan tingkat urgensinya, seberapa penting penelitian tersebut harus diteliti. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu latar belakang. Sekarang kita akan membahas tentang isi dari latar belakang. Yang pertama, latar belakang itu harusnya bersifat umum ke khusus. Jadi dari penjelasan umum, kita mengerucut ke penjelasan yang lebih khusus. Yang pertama, di awal latar belakang, kita menjelaskan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Di sini peneliti menjabarkan
isu atau masalah di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka akan semakin menggugah untuk diteliti. Misalnya, masalah yang akan kita teliti mengenai sosial media. Jadi, di awal penulisan latar belakang, kita bisa menjabarkan fenomena sosial media yang terjadi saat ini, berkaitan dengan sosial media. Setelah kita menjabarkan fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian kita, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fungsinya untuk menjelaskan penelitian kita saat ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama yang dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pada topik yang kita teliti. Penelitian ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk mendukung penelitian kita. Karena dari penelitian sebelumnya, kita dapat menemukan gap atau hal baru yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun dengan tema yang sama, misalnya mengenai sosial media tadi. Setelah kita menjabarkan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk memperkuat penelitian kita, maka bisa dilanjutkan ke tahap memetakan penelitian dengan menguraikan bagian-bagian penelitian, seperti variabel, indikator paradigma, jenis, populasi, dan sampel penelitian, dengan membandingkan penelitian terdahulu, sehingga terlihat perbedaannya. Nah, di sini sehingga terlihat perbedaannya karena di sini adalah yang kita sebut sebagai gap. Ketika penelitian terdahulu sudah dipetakan, selanjutnya kita menentukan pilihan lokasi penelitian. Nah, sekarang pada bagian ini, peneliti diminta untuk menjabarkan mengapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Jadi, ketika kita kaitkan dengan urgensi penelitian, kita harus memilih lokasi yang tepat, sesuai dengan masalah penelitian kita, bukan karena faktor subjektif. Setelah kita memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan urgensi atau kepentingan penelitian kita, maka selanjutnya kita menetapkan penelitian. Nah, pada bagian ini, peneliti diminta untuk menegaskan kembali dengan menulis berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini, serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Di sini mempertegas penelitian kita yang ingin kita teliti. Jadi mengerucut ya dari penjabaran yang umum ke penjabaran yang khusus, yang diakhiri dengan menetapkan judul penelitian kita. Selanjutnya, kesalahan yang harus dihindari dalam menyusun latar belakang. Yang pertama, salin tempel latar belakang yang ada di buku atau penelitian lain. Itu sama saja kita memplagiasi karya orang lain dan merupakan kesalahan yang sangat fatal. Selanjutnya, terlalu bertele-tele dan terlalu umum. Saat kita menjelaskan latar belakang, bahasa yang kita gunakan itu harus lugas dan tersusun secara sistematis, sehingga ketika dibaca tidak membingungkan. Dan terlalu umum. Kemudian, tidak beralur dan tidak menjelaskan kaitan variabel-variabel yang diteliti. Nah, yang seharusnya beralur segitiga terbalik atau dari umum ke khusus, sehingga alur berpikirnya dapat memudahkan pembaca memahami dan menangkap maksud dari penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya yang harus kita hindari adalah rumusan masalah kita berisi parade definisi teori yang miskin data. Karena definisi teori atau referensi hampir selalu digunakan atau ditemukan pada bagian latar belakang.
Dan pembahasan referensi yang dikutip dalam bagian latar belakang sebaiknya yang valid ya. Perlu diingat bahwa bagian latar belakang memang dimaksud untuk memperkenalkan pembaca pada penelitian yang kita kerjakan, bukan untuk meringkas dan mengevaluasi tinjauan pustaka yang menyangkut topik yang diteliti. Jumlah referensi yang digunakan pun harus dibatasi, tidak berlebihan atau tidak sekedar pamer dengan cara memilih referensi yang paling penting dan paling valid, kemudian paling relevan, dan sejauh mungkin paling baru. Selanjutnya, berisi pendapat sendiri. Nah, ketika kita membuat latar belakang dengan pendapat kita sendiri, akan sangat lemah jika tidak didukung dengan data dan teori. Karena data dan teori dalam sebuah penelitian itu sangat penting. Jadi alasan atau argumentasi kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita tidak boleh hanya berprasangka tanpa adanya data. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita berargumentasi harus ada landasannya, baik itu data maupun teori, sehingga statement yang kita jabarkan itu kuat. Karena jika hanya berprasangka, maka itu tidak termasuk dalam proses penelitian. Setelah tadi kita membahas mengenai latar belakang masalah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Ternyata rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi the research question. Rumusan masalah merupakan salah satu elemen penting yang menentukan kualitas penelitian. Rumusan masalah bisa dibilang sebagai kunci atau inti dari proses penelitian. Tanpa adanya rumusan masalah, tidak akan ada penelitian. Maka wajar jika dalam bimbingan skripsi atau tesis sering muncul pertanyaan, masalahnya apa? Atau permasalahan yang mau diteliti apa? Tak jarang kita kesulitan menyampaikan masalahnya, meskipun sebenarnya kita mengetahui apa yang mau kita teliti. Oleh sebab itu, narasi rumusan masalah harus jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, bagaimana sih rumusan masalah yang berkualitas? Yang pertama, yaitu harus spesifik, artinya langsung pada intinya atau straight to the point. Deskripsi yang terlalu panjang justru menyamarkan inti dari fokus permasalahan yang akan dikaji dan pertanyaannya yang diajukan. Selanjutnya ada unsur kebaruan dan keasliannya. Artinya, di sini sebagaimana yang sudah disinggung di atas, pertanyaan penelitian menyiratkan sebuah sudut pandang atau pendekatan baru dalam melihat suatu permasalahan yang ingin dibahas. Kemudian memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam komunitas ilmiah, artinya rumusan masalah yang disusun tidak lepas dari beberapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah yang menarik itu harus menarik perhatian. Maksudnya, pertanyaan penelitian yang diajukan juga menjadi konsen peneliti yang fokus pada area studi. Yang sama karakteristik ini memang sangat menantang karena penelitian harus jeli melihat apakah rumusan masalah yang disusun berkontribusi pada pengembangan pengetahuan, khususnya daerah studi yang berkaitan. Dalam rumusan masalah terbagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah kualitatif dan rumusan masalah kuantitatif. Rumusan masalah kualitatif pada penelitian ini, perumusan masalah cenderung bergerak dari pertanyaan yang lebih umum dan berujung pada pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan yang lebih umum bisa disebut sebagai central question,
Sementara pertanyaan yang lebih spesifik bisa diistilahkan dengan sub-question. Pertanyaan yang lebih umum dapat dimulai dengan kata tanya bagaimana atau apa atau apakah. Namun hindari penggunaan kata tanya mengapa, karena kata mengapa cenderung menjadi milik penelitian kuantitatif yang mengandaikan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Contoh rumusan masalah kualitatif. Nah, berikut tampilan skrip pertanyaan sentral sejauh menyangkut penelitian kualitatif. Bagaimana praktik wacana gender di majalah Kartini? Nah, kemudian berikut tampilan skrip pertanyaan yang diturunkan dari pertanyaan sentral di atas dalam kerangka penelitian kualitatif. Seperti, apa saja elemen linguistik yang digunakan majalah Kartini untuk mewacanakan gender? Bagaimana konteks sosiokultural dapat membentuk wacana gender di majalah Kartini? Bagaimana kognisi pembuatan teks dalam praktik wacana gender di majalah Kartini? Baik, setelah tadi kita lihat rumusan masalah kualitatif, selanjutnya kita akan melihat rumusan masalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipengaruhi beberapa variabel yang akan menentukan hasil akhir penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih menekankan jumlah daripada mutu, alias kualitas. Jadi, penelitian ini digunakan untuk memahami seberapa besar pengaruh antara variabel penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif umumnya ditinjau berdasarkan survei. Dalam rumusan kuantitatif dapat dibedakan menjadi rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan yang mempertanyakan suatu keadaan variabel mandiri atau satu variabel maupun lebih. Contoh rumusan di deskriptif. Seberapa tinggi minat orang tua pekerja pabrik untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan agama? Selanjutnya, seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas? Selanjutnya, bagaimana model pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Hidayah? Nah, ini merupakan contoh dari rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan yang menggambarkan keadaan variabel mandiri. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh yang pertama, adakah hubungan antara pengalaman organisasi dengan kualitas kepemimpinan? Di sini dua, adakah hubungan antara lamanya belajar di pondok pesantren dengan kemampuan membaca kitab kuning? Tiga, adakah hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa? Nah, ini merupakan asosiatif atau hubungan. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif yaitu rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan sebuah perbandingan antara dua variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contoh yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang sekolah di SMP negeri dan SMP swasta? Ini ada satu variabel dan dua sampel. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan motivasi belajar agama antara siswa putra dan putri? Ini merupakan satu variabel dan dua sampel. Kemudian yang ketiga, adakah perbedaan daya tahan tubuh antara siswa yang berasal dari daerah pesisir perkotaan dan gunung? Satu variabel dan tiga sampel. Selanjutnya yang keempat adalah adakah perbedaan efektivitas dan disiplin kerja antara karyawan laki-laki dan perempuan. Di sini terdapat dua variabel dan dua sampel.
Selanjutnya, kita masuk ke materi tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan, atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian juga dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, yang dapat diamati dan dapat diukur. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, kita harus berpedoman pada rumusan masalah. Selanjutnya, menurut beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa tujuan penelitian dibedakan menjadi yang pertama, eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada, yang belum pernah ada. Yang kedua, verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Namun kebanyakan biasanya tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai. Dalam penelitian itu sendiri, tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Umumnya tujuan khusus menggunakan kata-kata operasional, sehingga lebih jelas untuk dicapai, dan tujuan khusus pada hakikatnya penjabaran dari tujuan umum. Apabila tujuan umum suatu penelitian tidak bisa atau tidak perlu dispesifikan lagi, maka tidak perlu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Cukup dibuat tujuan penelitian saja. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana cara kita membuat tujuan penelitian yang baik? Yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sebagai contoh, yang pertama adalah, adakah hubungan antara menggunakan hijab dengan keterampilan membaca siswa? Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi hubungan antara penggunaan hijab dengan keterampilan membaca siswa. Yang kedua, seberapa besar pengaruh ruang kelas yang nyaman terhadap motivasi belajar siswa. Tujuan penelitiannya yaitu mengukur pengaruh ruang kelas yang nyaman terhadap motivasi belajar siswa. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya, contoh pembuatan tujuan penelitian. Mudah sekali bukan? Kalau kita sudah biasa membuat rumusan masalahnya, tinggal mencari kata operasional yang tepat saja. Setelah kita sudah bisa membuat tujuan penelitian, selanjutnya yang harus kita buat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam sebuah karya tulis yaitu uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian itu. Setelah itu, manfaat penelitian kita bagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoretis berlatar dari tujuan penelitian, verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Manfaat teoretis ini muncul berlatar belakang ketidakpuasan atau kekurangan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris. Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang praktis. Jadi, misalnya ada masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa. Nah, berikut adalah contoh manfaat penelitian. Di sini kalian bisa melihat bagaimana manfaat penelitian secara teoretis dan manfaat penelitian secara praktis.
Bisa kalian baca ya dengan seksama contoh yang ada. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai apa itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang tadi telah kita pelajari. Sekarang, ayo berpikir. Kalian lihat dua gambar yang ada di sini. Nah, setelah kalian cermati dan identifikasi, kira-kira masalah apa yang terjadi dengan gambar di atas? Ayo berpikir, jangan melamun ya. Dari gambar yang sudah kalian lihat tadi, sekarang kalian bisa latihan nih dengan menentukan judul penelitian, kemudian carilah masalah yang kamu akan teliti sesuai karakteristik sumber masalah. Selanjutnya, buatlah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Minimal 4 halaman deh, ukuran A4 spasi 1,5 huruf 12 Time New Roman. Sesuai dengan karakteristik latar belakang, yaitu pada observasi atau pengamatan dan data atau bukti, dan didukung oleh penelitian dan sumber yang menguatkan. Semangat ya, kalian pasti bisa melakukan latihan ini. Wah, sepertinya pembelajaran kita telah berakhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan salam bela negara.